البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Setiap umat itu memiliki orang yang terpercaya. Wa inna aminana ayyatuhal ummah Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan sesungguhnya orang kepercayaan kita wahai umat ini adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ismuhu Amir ibn al-Jarrah al-Qurashi. Tayyib al-hadis akhrajahul Bukhari wa Muslim. Wa la syakka anna kulla nabiyyin amin. Tidak ada keraguan tentunya setiap nabi pasti terpercaya. Tayyib. Li'anna min syuruti an-nubuwwah al-amanah. Karena termasuk dari syarat kenabian adalah dia benar-benar orang yang memelihara amanah. Walakinnal murad min hadzal hadis min hadhil ummah ay ba'da nabiyha. Tetapi yang diinginkan dari hadis ini adalah kepercayaan dari umat ini setelah nabinya. Yaitu siapa? Nah, ini kembalinya kepada Abu Ubaidah ibn Jarrah. Wa in kana jami'as sahabat umana. Walaupun semua sahabat tentunya umana, orang yang terpercaya. Walakin likulli wahidin minhum waziyatul khassatul far'iyah. Tetapi setiap sahabat memang memiliki keistimewaan khusus, keistimewaan yang bersifat cabang, bersifat tidak menyeluruh. Yang menyeluruh tentunya Abu Bakar As-Siddiq yang terpercaya sebagai pengganti Nabi. Tayyib. Wa hadzal hadits jaa'a an iddati turuq wa an iddati sahabat. Hadis ini bahwasanya Abu Ubaidah adalah kepercayaan umat ini datang dari sejumlah sanad dan dari sejumlah sahabat. Wa min asbabi wurudi hadzal hadis maji'u Nasara Najran. Dan yang menyebabkan datangnya hadis ini tazkiyah untuk Abu Ubaidah ibn Jarrah adalah ketibaan orang-orang Nasara dari Najran. Annahum ba'da an husimu wa husimu talabu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayursila ilaihim aminan haqqal amin li ta'limihim ad-din wa aidan li akhdhi anhimul jizyah. Yaitu orang-orang Nasara Najran tatkala mereka datang ke Madinah, kemudian mereka kalah berdebat dengan Nabi, mereka kalah. Selanjutnya mereka meminta kepada Nabi untuk mengirimkan kepada mereka satu orang yang benar-benar terpercaya untuk mengajarkan kepada mereka agama ini dan mengambil jizyah dari mereka. Baik, qala hafizahullah taala Fatimah sayyidatu nisa'i hadhil ummah. Fatimah adalah penghulu atau tuan dari wanita umat ini. Al-haditsul hadi wal arba'un an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Soal indah Allah Aisyah ummuman, ya. Iya, Ummu Abdillah. Baik. Secara kunyah Ummu Abdillah. Baik. Secara kedudukan berarti apa? Ummul mukminin. Dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qissatin tawilah, hadisin tawil, dalam cerita yang panjang itu, hadis yang panjang tentang berita tentang yaitu dekatnya masa wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Fatimah, ala tardaina an takuni sayyidatan nisa'il mu'minin. Wahai Fatimah, apakah engkau tidak ridho, engkau tidak puas untuk menjadi pemimpin, menjadi tuan bagi wanita kaum mukminin, atau sayyidatan nisa'i hadhil ummah, atau sebagai penghulu, pemimpin wanita di umat ini. Wal hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Fatimah ummu man. Kunyah Fatimah apa? Ummu siapa?
Siapa membantu? Ya. Abangnya dulu, abang. Ya. Fatimah, Ummu, ya. Ummu? Bukan. Ya. Ummul Hasan, Fatimah Ummul Hasan. Oh, iya. Qala Nabi sallallahu taala. Ini gimana? Berarti pakai fi'il kan? Wasal. Kayak al-asal fil tarjumah, al-asal fil unwan ayakuna minal isim, minal asma. Walakin al-mu'allif huna dzakara ala sifatil fi'il. Asal dari tajuk, asal dari judul, kalau orang Indonesia bilang itu mestinya adalah dengan isim, bukan dengan fi'il. Tapi di sini si penulis menggunakan pola fi'il. Tak masalah, kita ikuti aja. Wasan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man waliya min amri hadhil ummah syai'an bihaqqil ansar. Seandainya dengan masdar kita senang menerjemahkannya wasiat, berarti apa? Wasiatun nabiyyi. Ini lebih senang untuk diterjemahkan. Wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang mengurusi urusan umat ini, walia sebagai wulatul umur, amro yaitu imarah, kekuasaan dari umat ini. Sedikit saja, sedikit mungkin apa sebagai Amirul Mukminin atau sebagai Amirul Madinah mungkin dan sebagainya. Intinya sebagai penguasa. Bihaqil ansor, untuk memperhatikan, mengambil berat haknya orang-orang ansor. Al-haditsu tsani wal arba'un an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala sa'idan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Wa kana akhir majlisin jalasah, dan itu adalah majelis terakhir yang beliau hadiri. Beliau hadir di majelis itu min syiddatil marad, ya karena parahnya sakit beliau. Muta'attifan milhafatan ala min mankibaih. Dohirnya adalah beliau mengalungkan, menutupkan kain beliau. Milhaf ini semacam selimut. Muta'attif itu melipat kanan, yaitu apa, ke depan, yang kiri juga ke hadapan. Menyelimutkan selimut ke sehelai kain ke badan beliau. Ala mankibaih, ke kedua pundak beliau. Qad asaba ra'sahu bi'isabatin jasimah. Beliau telah mengikat kepalanya, asabah yaitu ikatan yang melingkar. Bi'isabah dengan suatu ikatan. Dasimah, mungkin apa ini dasimah sebagai obatnya, asal dari dasimah ini sejenis apa, lemak, mungkin diberi minyak tertentu, obat di situ agar meresap ke kepala beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fahamidallaha wa asna alaih. Selanjutnya beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Wa hadza min sunanil khutbah ayat tadi'a ba'da tasmiyah bimada alhamdi wassana'i ala Allah. Ini termasuk dari sunnah-sunnahnya khutbah. Setelah bismillah, sama saja bismillah dengan suara keras atau perlahan-lahan. Setelah itu apa? Membaca, memuji Allah dan menyanjungnya. Summa qala, selanjutnya Nabi mengatakan ayyuhan nas ilai, wahai orang-orang kemarilah kalian. Hada yadullu ala anna hadhil jalsah wa hadhil khutbah laysat min khutbatil Jum'ah. Ini menunjukkan bahwasanya majelis tadi dan khutbah tadi bukan khutbah Jumat. Orang-orang dipanggil fasabu ilaih, saba raja'a, maka orang-orang kembali mendekat ke beliau. Summa qala, selanjutnya beliau bersabda amma ba'du mahma yakun min syai'in ba'du fa inna hadzal hayya minal ansar yaqillun. Maka sesungguhnya penduduk desa dari Ansor ini jumlah mereka akan semakin sedikit. Para sahabat Ansor akan semakin sedikit.
Walaupun ada nanti keturunannya tabi'in, atba'ut tabi'in sampai sekarang ada dijuluki Ansori dari keturunan mereka, tapi sahabat Ansor semakin sedikit. Wa yaksurun nas, dan orang-orang semakin banyak min kasrati wafdihim lil Madinah, karena makin banyak orang-orang yang masuk ke Madinah untuk bergabung dengan Nabi, untuk tinggal di pusat pemerintahan muslimin waktu itu. Faman waliya syai'an min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa mengurusi sedikit saja dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fastata'a ayyadurra fihi ahadan aw yanfa'a fihi ahadan, kemudian dia mampu di dalam kekuasaannya tadi untuk menimpakan bahaya kepada seseorang atau memberikan manfaat pada orang lain. Namanya penguasa kan, boleh membantu, boleh juga menimpakan kesusahan dengan izin Allah Ta'ala. Falyaqbal min muhsinihim, maka hendaknya dia menerima kebaikan dari orang yang berbuat kebajikan dari orang-orang Ansor. Wa yatajawaz an musiihim, wa riwayat musiihim, dan memaafkan dari orang yang berbuat buruk dari Ansor, karena sahabat tidak maksum. Mungkin Ansor terkadang menggunakan kata-kata kasar atau barangkali ada yang tidak puas, tapi hendaknya pemerintah memaafkan melihat dari banyaknya penderitaan Ansor untuk melindungi Nabi dan Muhajirin di masa lampau dan seterusnya. Baik. Wa hadza min babi dzikril ma'ruf wa syukril ihsan. Ini masuk dalam bab menyebut dan mengingat kebajikan orang yang telah berjasa dan bersyukur kepada kebaikan yang pernah mereka berikan, tidak dilupakan karena kesalahan-kesalahan yang tidak bersifat agama. Baik, rawahul Bukhari. Qala hafizahullah taala afdalul ummati ahlu badr. Umat yang terbaik, orang yang terbaik di umat ini, nah itu terjemahan yang betul. Orang terbaik di umat ini dari sisi jenisnya adalah ahlu badr. Hada yadullu ala tafadhuli manaqib sahabah wa manazilihim indallah. Ini menunjukkan tentang bertingkat-tingkatnya kedudukan dan posisi para sahabat di sisi Allah. Wa in kanu afdalan nas, afdalul ummah, walaupun sahabat sendiri memang orang terbaik, memang adalah generasi terbaik di umat ini. Walakinna fihim fadail, tetapi di kalangan mereka sendiri ada keutamaan-keutamaan. Fihim tafadul wa tafawud, ada perbedaan level di antara mereka. Al-haditsul salis wal arba'un an Rafi' ibn Khadij radhiyallahu an, wa huwa Abu Abdullah radhiyallahu an, Rafi' bin Khadij, wa huwa minal ansar. Qala ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahtamil annahu hadara al-qissah wa yahtamilu annahu sami'ahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kemungkinan Rafi' bin Khadij hadir dalam kisah, dalam cerita itu, melihat Jibril datang. Ini bukan sekali kan para sahabat melihat ketibaan Jibril. Atau boleh jadi Rafi' diberi kabar oleh Nabi tentang peristiwa di hari demikian dan demikian, bahwasanya Jibril pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, "Ma ta'udduna ahla badrin fikum?" Bagaimana penilaian kalian terhadap penduduk Badar di tengah-tengah kalian? Bukan penduduk, peserta perang Badar di tengah-tengah kalian. Baik, Ghazwatul Badr waqa'at sanatakan, tarikh berapa, tahun berapa perang Badar itu? Ya, berapa? Iya, dua Hijriah. Bulan Agustus, September, Oktober. Tak juga, tak suka bulan-bulan hujan, tak suka. Ini, ya. Bulan Ramadan, baik, tamam. Ya, di bulan Ramadan tarikh 2. Qal min afdalil muslimin au kalimatan nahwaha.
Maka Nabi menjawab, peserta perang Badar itu termasuk muslimin yang paling utama, atau kalimat yang seperti itu. Kam ada doa di Badar? Berapa bilangan peserta perang Badar? Ya. Berapa? Iya, 300 bin ata asyar, 300 sekian belas, antara 13 sampai 17 alal khilaf. Tamam. Bahkan ada doa ini, berapa bilangan musuh mereka? Ya, 1000, ya, kurang lebih 1000. Tamam. Qal wa kadzalika man syahida badran minal malaikah. Kata malaikat Jibril, demikian pula yang menghadiri perang Badar dari kalangan malaikat. Baik. Man syahida badran minal malaikah, yang hadir perang Badar dari kalangan malaikat siapa? Ya, iya, malaikat Jibril. Baik. Yang Abu ala Aisyah naik apa waktu itu? Ferrari, lori, hingga juga apa? Iya, naik kuda. Baik. Masih ada tiga. Masmu Farosi Jibril. Nama kuda malaikat Jibril apa? Siapa yang ingat? Insya Allah ada yang ingat. Anda yakin ada yang ingat? Anda yakin ada yang ingat? Siapa yang membantu? Para ustaz, para bapak-bapak ya? Bukan. Bukan. Yang waktu itu dibawa Jibril bukan itu. Siapa yang membantu? Ya? Bukan, itu jin. Itu jin dari kalangan sahabat Nabi, Zauba'ah. Ya, disebutkan dalam Isobah. Sahabat Nabi namanya Zauba'ah, dari kalangan jin. Nama kuda malaikat Jibril. Sahabat Ansor mendengar, adanya soleh di kepalanya, di atas kepalanya ada suara apa? Suara cambuk menggelegar. Kemudian Jibril mengatakan, nah, siapa yang ingat cerita itu di dalam kitab-kitab sirah? Uqdum Haizum, namanya Haizum. Majulah wahai Haizum. Ya kan, paling tak ada yang ingat kan, ustadznya ingat. Baik. Rawahul Bukhari. Baik, qala hafizahullah taala fadlul Basrah wa annaha min duril muhajirin fi hadhil ummah. Keutamaan negeri Basrah, dan bahwasanya negeri Basrah itu termasuk negerinya kaum muhajirin di umat ini. Fi waqtin duna waqt, tentunya di suatu waktu, bukan di seluruh waktu. Baik. Al-hadits rabi' wal arba'un an Abi Bakrah radhiyallahu an. Hadis yang ke-44 dari Abi Bakrah radhiyallahu an. Masmu Abi Bakrah, ya. Ya, Nufai ibnul Haris tamam As-Saqafi. Ya, dari Bani Saqif. Dikatakan Abu Bakrah karena apa? Beliau apa istilahnya ya? Menghulurkan tali timba itu, timba sumur. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bercerita tentang apa? Cerita masa hadapan. Yang zilunasun min ummati bi ghaitin yusammunahul Basrah. Ada sekelompok orang dari umatku yang akan tinggal. Yang zil yaitu singgah atau tinggal di ghaid, makan munkhafid, tempat yang luas dan tempat yang agak landai. Yusammunahul Basrah, dipanggil dengan Basrah. Baik. Nah, soal indal awal, aina taqa'ul Basrah? Basrah di mana? Ya? Berarti belum pernah ke Basrah. Sama. Baik. Siapa yang membantu? Basrah di negara mana? Basrah anak-anak dulu, di mana? Sedikit lagi. Naik pesawat sekali sampai ya? Ya, di Irak. Ayo. Indah nahrin yuqalu lahu Dajlah. Di
sungai yang sangat besar, sebagian mengatakan lautan karena saking luasnya waktu itu. Dipanggil dengan Dajlah. Yakunu alaihi jisr, di atas sungai itu ada suatu jembatan, ada jejantas. Yaksuru ahluha, kembali kemana? Kembali ke Basrah. Nanti penduduknya menjadi banyak setelah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Penduduk musliminnya banyak. Sebelum itu wallahu a'lam. Wa takunu min amsaril muhajirin, dan dia akan menjadi kota-kota kaum muhajirin, termasuk dari kota kaum muhajirin. Qala Ibnu Yahya ay minar ruwah, qala Abu Ma'mar wa takunu min amsaril muslimin. Ya, lafaz dari Abu Ma'mar adalah muslimin, tak masalah. Fa idza kana fi akhir zaman, kemudian nanti di akhir zaman, ja'a Banu Qantura, akan datang Bani Qantura alal khilaf. Bani Qantura ini mereka termasuk dari, kalau sekarang adalah masih keturunan kan masih darah Cina atau apa, alal khilaf. Tapi bukan mustahil, semuanya adalah dari apa? Khurasan, jalur Khurasan. Masih ada pertalian darah dengan orang-orang Mongolia itu, apa namanya? Tartar. Airadul wujuh, wajahnya datar. Berarti apa? Hidungnya agak pesek kan istilahnya? Iya, datar pesek. Sigharul ayun, matanya itu sepet. Seperti orang-orang Atrok Turki, demikian pula orang-orang yang dari jalur sana itu. Hatta yanzilu ala syattin nahar, sehingga mereka turun di pesisir sungai, di tepi sungai. Fayatafarraqu ahluha salasafira, kemudian orang-orang yang di negeri itu, negeri Basrah, terbagi menjadi 3 kelompok. Firqatun ya'khuduna adnabal baqar wal bariyah wa halaku. Ada satu kelompok yang mereka masih memegang telinga-telinga lembu dan masih tetap di daratan, masih tetap bertahan di situ. Wa halaku, dan mereka binasa. Kenapa? Karena serangan orang-orang tadi. Dan bukan mustahil, ini Nabi menceritakan tentang bukan Ya'juj, yaitu apa? Yaitu tentang apa tadi? Serangan Tartar. Karena banyak para mu'arrikhin, sejarawan mengatakan orang-orang Tartar ini dipanggil dengan Bani Qantura. Wa firqatun ya'khuduna bi anfusihim wa kafaru. Ada satu kelompok lagi yang memilih menyelamatkan diri mereka sendiri dan kafir, yaitu murtad, bergabung dengan orang-orang Tartar. Wallahu a'lam, boleh jadi ini adalah Tartar generasi pertama, karena serangan Tartar generasi pertama itu dipimpin oleh siapa? Oleh Genghis Khan. Waktu itu mereka belum masuk Islam, dia kafir. Adapun serangan gelombang kedua itu dipimpin oleh Kubilai Khan. Nah, dia sudah masuk Islam, tapi Islamnya mana itu? Islamnya Syiah Rafidhah. Adapun level yang ketiga itu di masa pemerintahan, di masa hidupnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dipimpin oleh Khazan. Mereka mengklaim sebagai muslimin, tapi kata Syekhul Islam, walaupun saya ada di barisan mereka, walaupun saya membawa Al-Quran, kalau kalian melihat saya bergabung dengan mereka, bunuhlah saya. Karena apa? Orang-orang Khazan ini para murtadun, munafikun. Wa firqatun yaj'aluna dzarariyahum khalfa dhuhurihim. Dan satu kelompok lagi mereka meletakkan keturunan mereka, seringkali dzarari kalau disebutkan mutlak ini anak istri, semuanya masuk ke situ. Diletakkan di belakang mereka. Wa yuqatilunahum wa hum syuhada. Dan mereka bangkit berperang melawan orang-orang Bani Qantura tadi, orang-orang Tartar tadi. Dan mereka itulah yang mati syahid.
Baik, rawahu Abu Dawud. Baik, ma munasabatu dzikri hadzal hadis fi hadzal kitab. Baik, dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi qissah ala siyaqi as-sana'i ala muslimin al-muhajirin was-sabitina ala jihad hatta yakunu syuhada. Baik, apa sisi kesesuaian munasabah disebutkannya hadis ini di dalam kitab ini, yaitu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan cerita ini dalam pola pujian kepada muslimin muhajirin dan juga orang-orang yang kokoh di atas agama mereka dan berjihad sehingga mati syahid, dan ini termasuk keutamaan umat ini. Hasan al-Albani fil Mishkah, wal hadis hasan, hadisnya memang hasan. Ilahuna wallahu a'lam.